Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Robiah Sarmiati. Boleh dipanggil Ibu Obi. Ibu akan mengajar mata pelajaran SKI. Untuk bab pertama, kita akan membahas tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya dalam berdakwah. Nabi Muhammad adalah Rasul yang terakhir. Beliau dipilih menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Beliau menyampaikan risalah kenabian kepada kaumnya selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Pada penjelasan kali ini, Ibu bagi menjadi 3 subbab. Yang pertama, perintah dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. Dan yang ketiga, dakwah Rasulullah secara terang-terangan. Untuk yang pertama, perintah dakwah Nabi Muhammad SAW. Perilaku masyarakat kota Mekah sudah menyimpang dari kebenaran. Maka Nabi Muhammad SAW sering berhalawat atau bertafakur. Nabi Muhammad bertafakur di Gua Hira selama berhari-hari. Dengan tafakur, Nabi Muhammad membersihkan hati dan pikirannya menjadi bersih. Pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Wahyu yang pertama turun yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu yang kedua yaitu surah Al-Mudassir ayat 1-7. Surah Al-Mudassir berisi perintah Allah agar Nabi Muhammad berdakwah menyiarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Yang kedua yaitu dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. Dalam berdakwah, sistem yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah dengan cara sembunyi-sembunyi. Semua itu dilakukan karena jumlah umat Islam saat itu belum begitu banyak. Dakwah pertama kali dilakukan di rumah Arkam bin Abil Arkam. Orang-orang yang menerima dakwah pada masa itu terdiri dari kalangan keluarganya, seperti Khadijah sebagai wanita yang pertama masuk Islam, Ali bin Abi Thalib sebagai orang pertama yang masuk Islam dari golongan anak-anak, Abu Bakar sebagai orang pertama yang masuk Islam dari golongan laki-laki dewasa, Zaid bin Haritsah sebagai orang pertama yang masuk Islam dari golongan hamba sahaya. Orang-orang yang masuk Islam pada generasi awal dikenal dengan istilah Asabiqunal Awalun. Yang ketiga, dakwah Rasulullah secara terang-terangan. Setelah Rasulullah mengajak kaumnya untuk memeluk Islam dengan cara sembunyi-sembunyi, turunlah surah Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan agar Nabi Muhammad menyampaikan seruan beragama kepada masyarakat Mekah dengan terang-terangan. Setelah ayat ini turun, mulailah Rasulullah menyeru dan mengundang segenap lapisan masyarakat warga kota Mekah untuk berkumpul di Bukit Syafa. Dakwah Nabi Muhammad ditolak dan didustakan paman beliau sendiri, Abu Lahab, dan istrinya Ummu Jamil. Masyarakat Quraisy banyak yang menentang serta berusaha untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad beserta pengikutnya tidak pernah putus asa untuk menyebarkan agama Islam, sehingga sedikit demi sedikit Islam tetap berjalan dan semakin banyak orang-orang yang mau masuk Islam. Itulah sedikit penjelasan dari Ibu tentang dakwah Nabi Muhammad. Untuk tugas, silakan mengerjakan LKS SKI halaman 12 nomor 1-5. Selamat mengerjakan anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.